Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Intisyal. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi PPKN kelas 10 semester 2, yaitu pada bab 7 mengenai wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Mari kita simak video selengkapnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang terdiri dari Sabang sampai Merauke. Tentunya setiap warga negara harus ikut serta dalam menjaga keutuhan NKRI. Salah satunya dengan memahami konsep wawasan Nusantara dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih wawasan Nusantara itu? Jadi, wawasan Nusantara secara etimologis berasal dari wawasan dan Nusantara. Wawasan sendiri berasal dari bahasa Jawa, yakni wawas, yang artinya pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi, wawasan dapat diartikan sebagai cara pandang dan cara melihat. Sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa yang berarti kepulauan atau kesatuan kepulauan, sedangkan antara yang berarti menunjukkan antara dua unsur. Jadi Nusantara yaitu kesatuan kepulauan yang terdiri dari dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan juga dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan menilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Adapun asas wawasan Nusantara diantaranya kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap kesepakatan bersama dalam mendirikan bangsa Indonesia. Sebenarnya apa sih fungsi dari wawasan Nusantara itu? Nah, jadi fungsi dari wawasan Nusantara yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala arah kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun kedudukan wawasan Nusantara yaitu menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Selain itu, wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi bagi setiap aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kepentingan golongan, dan kepentingan daerah. Selanjutnya kita masuk kepada konsepsi wawasan Nusantara, yaitu suatu konsep dalam cara pandang dan pengaturan di segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astragatra yang meliputi Trigatra dan Pancagatra. Trigatra merupakan aspek alamiah yang meliputi: pertama, letak dan bentuk geografis. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Dilalui garis khatulistiwa yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator sehingga Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua, keadaan dan kemampuan penduduk. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan ancaman-ancaman terhadap pertahanan nasional. Adapun 3 faktor kependudukan yang sangat berpengaruh yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Yang ketiga, keadaan dan kekayaan alam. Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan penyebarannya yang tidak merata.
sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa lain. Selanjutnya, Pancagatra merupakan aspek kemasyarakatan yang terdiri dari Ipolek Sosbud Hankam. Yang pertama, ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep yang mendalami mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Yang kedua, politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Yang ketiga, kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Yang keempat, sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisai keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG baik dari dalam maupun luar, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah atau trigatra sebagai modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional atau pancagatra. Sehingga kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Sebaliknya, kekuatan dari salah satu gatra dapat didayagunakan untuk memperkuat gatra lainnya yang lemah dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara, setiap warga negara harus menjadikan wawasan kebangsaan sebagai pola yang mendasari cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang dimengerti, tulis di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.